Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Ismilia dari kelas SD 503. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan klasterisasi tingkat kejahatan dan resiko penduduk terkena tindak pidana menggunakan algoritma Cummins di tahun 2021 pada aplikasi RapidMiner AI Studio. Data yang digunakan berasal dari BPS yang berasal pada tahun 2021 yang menunjukkan mengenai jumlah kejahatan yang dilaporkan, risiko kejahatan per 100.000 penduduk, kemudian persentase penyelesaian kejahatan, dan selang waktu terjadinya kejahatan menurut provinsi. Selain itu, dataset ini dipilih dikarenakan variabel-variabelnya relevan untuk analisis tingkat kejahatan dan resiko. Kemudian algoritma yang dipilih yaitu algoritma Cummins yang biasanya digunakan sebagai metode klasterisasi yang efektif untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Selanjutnya, pada penelitian ini, pada tahap percobaan, yang pertama itu pengumpulan data, yang sebelumnya yaitu data yang diambil pada halaman resmi BPS Indonesia yang diunduh dalam format yang telah diolah lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pada tahap percobaan yaitu persiapan data. Data dimasukkan ke dalam platform Alter AI Studio dan fitur yang relevan seperti jumlah kejahatan yang dilaporkan serta risiko kejahatan per 100.000 penduduk dipilih. Yang ketiga, yaitu penerapan algoritma, yaitu algoritma Cummins. Dengan menggunakan aplikasi ini, pada algoritma Cummins diterapkan dengan mengelompokkan data percobaan dengan 3 percobaan, yaitu yang pertama dengan menetapkan K-nya sama dengan 3, kemudian K sama dengan 4, dan yang ketiga itu K sama dengan 5. Kemudian ditentukan nilai K yang lebih baik dengan melihat nilai Davis-Baldwin-nya yang lebih kecil untuk menentukan jumlah klaster yang lebih baik. Yang ketiga itu pada tahap percobaan yang ketiga yaitu visualisasi. Visualisasi pada klasterisasi divisualisasikan pada penelitian ini divisualisasikan dalam bentuk kaca plot 3D untuk melihat hubungan antara variabel dan klaster yang terbentuk. Pada tahap 4 dalam tahap percobaan yaitu analisis. Dan pada tahap terakhir ini, hasil klasterisasi dan dianalisis untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan risiko kejahatan per 100.000 penduduk. Pada pembahasan sebelumnya itu diterapkan algoritma Cummins dengan nilai K yang pertama itu sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Dari hasil percobaan tersebut, nilai K dengan K sama dengan 5 yaitu sebesar minus 0,359 itu yang dipilih. Data tersebut akhirnya dikelompokkan ke dalam 5 klaster berdasarkan 2 variabel yang sebelumnya ditentukan, yaitu jumlah kejahatan yang dilaporkan dan risiko kejahatan per 100.000 penduduk. Yang ditampilkan pada layar yaitu hasil visualisasi sketsa 3D-nya dengan 2 variabel yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu jumlah laporan kejahatan dan risikonya. Dari hasil ini menunjukkan bahwa klaster dengan kejahatan tinggi dan risiko tinggi
pada provinsi pada klaster 1 dan 3 yaitu Sumatera Utara dan Metro Jaya 1 atau Jakarta menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi dan risiko kriminalitas yang lebih tinggi yang mungkin menunjukkan kebutuhan untuk perhatian lebih dalam perencanaan kebijakan keamanan. Yang kedua yaitu klasterisasi dengan kejahatan rendah dan risiko rendah. Klaster terkecuali dari klaster 1 dan 3 yaitu menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang lebih rendah dan situasi yang lebih aman. Hal ini menunjukkan memungkinkan fokus kebijakan yang berbeda daripada klaster yang dengan tingkat kejahatan dan risiko yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, distribusi provinsi dalam setiap klaster. Melalui pembagian ini, kita dapat mengidentifikasi wilayah mana yang membutuhkan perhatian ekstra dan hal pengendalian kejahatan. Dari hasil tersebut, yang menggunakan algoritma Cummins dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 kelompok provinsi yang memiliki karakteristik serupa dalam hal jumlah kejahatan yang dilaporkan dan risiko kejahatan yang dialami penduduk. Dengan adanya pengelompokan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih mudah menentukan kebijakan yang lebih terfokus berdasarkan klaster-klaster yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.